Hai, saya Anggi Hasibuan. Saya ingin berbagi pengalaman selama saya terjun di dunia jurnalistik televisi. Saat kamu nonton berita, misalnya nih, pernah nggak sih kalau misalnya kamu ngerasa suka banget sama pertanyaan itu orang? Misalnya dia adalah reporter atau juga presenter, terus dia nanya ke narasumber gitu. Atau justru pada saat kamu lagi nonton berita, ini malah bilang, aduh ini reporter bego banget. Aduh ini reporter nanyanya gimana sih, wartawan atau bukan sih? Ini sering nih kejadian kayak gini ya. Nah ternyata, kamu tahu nggak kalau ini juga berlaku bagi kami atau juga para reporter pas lagi ngumpul di depan narasumber atau misal pas lagi di lapangan, kadang masih ada rasa gimana ya di pikiran wartawan ini nanti muncul pertanyaan kayak gini, ini pertanyaan gue bagus atau enggak ya gitu. Apalagi kalau misalnya narasumber kita itu adalah buruan wartawan. Orang yang selama ini dicari-cari banget dan selama ini susah banget untuk dimintai konfirmasi. Ini yang akan bikin tingkat kepercayaan diri wartawan bisa aja keganggu. Nah, karena ada pressure kita bertarung dengan wartawan lain supaya pertanyaan kita juga dinotis sama narsum. Kemudian bagi wartawan TV kayak saya ini biasanya harus pegang mic kan, dan ini biasanya berat banget dan juga akan bertabrakan sama mic TV lain. Atau misalnya lagi di depan narasumber itu tiba-tiba kepala kita ditoyor gitu karena ngalangin kamera orang. Jadi ribet sih sebenarnya jadi wartawan TV ya. Banyak yang harus pikirin karena sifatnya audiovisual. Suara sama gambar harus oke, nggak bisa enggak. Kalau gambarnya jelek, audio jelek, nggak bisa tayang. Bisa sih tayang, tapi bakal dihujat penonton juga. Misalnya kayak, ini gambar apa goyang gitu, atau ini suara apa gitu, nggak jelas. Nah, dalam wawancara atau misalnya balik ke pertanyaan tadi, ini sebenarnya ada nggak sih pertanyaan bodoh bagi wartawan? Atau misalnya dia ngerasa, kayaknya pertanyaan gue nggak kualitas bagus. Nah, biasanya dalam wawancara, saya selalu pakai rumusnya Kelly Johnson yang punya konsep KISS. K-I-S-S, atau singkatan dari Keep It Simple and Stupid. Atau kalau kita terjemahin nih, bikin yang mudah aja dan juga bodoh. Jadi pertanyaan yang baik itu memang harus dimengerti dan bertanya layaknya kita nggak paham dan nggak ngerti sehingga kita tanya sama itu orang. Nah karena kita mewakili pembaca atau juga penonton yang butuh penjelasan si narasumber, ini maksud bodoh di konsep ini ya. Jadi tidak ada istilah pertanyaan kamu itu bodoh atau pinter, yang ada adalah rugi atau untung. Rugi banget kalau di sepersekian detik ini saat kamu bertemu dengan narasumber, ini justru pertanyaan yang menyimpang dari konteks sehingga tidak bisa mendapatkan jawaban seperti yang kita mau. Ini bukan konteks untuk menjebak atau mengarahkan si narsum, tapi kita mau ngejar pandangan atau jawaban dia terhadap isu yang mau kita angkat. Sayang banget nih kalau misalnya ketemu narasumber, misalnya dia adalah terduga kasus korupsi, bukannya kita nanya soal kasusnya, tapi kita justru dapat jawaban soal apa kegiatan dia selama ditahan KPK. Sayang, jadi beda, menyimpang ya. Sehingga gimana caranya kita bisa bikin pertanyaan sesuai dengan konsep simple stupid dan memanfaatkan waktu ya dan juga kesempatan yang sangat langka ini. Bisa ditanya misalnya, Pak, dari laporan KPK ada sejumlah barang bukti yang tidak bisa disangka. Tanggapan Bapak? Nah gitu aja. Jangan ditanya, Pak, tanggapan Bapak setelah ditahan? Aduh, ini sayang banget momennya ya. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan pertama. Di kondisi yang begitu riuh dan waktu yang sangat berharga, karena sepersekian detik itu, kita harus bisa mendapatkan konfirmasi narasumber dan gak akan keulang. Jadi pertanyaan kita itu adalah sangat penting sekali dan tugas kamu adalah menggali informasi dari itu orang. Bertanyalah sesederhana mungkin. Oke, nanti akan muncul pertanyaan gini. Bang Anggi, gimana kita tahu kalau pertanyaan kita itu bodoh atau enggak sih? Nah, sebenarnya bukan bodoh ya, tapi tadi sudah gue bilang juga sia-sia. Karena kalau misalnya kita ikut konsepnya KISS, pertanyaan memang harus sesederhana mungkin dan ditujukan seperti kita memang orang bodoh gitu. Oke, mungkin ini agak sedikit membingungkan ya. Jadi gini aja deh, sebagai penanya, kita itu harus di posisi nggak tahu. Keberadaan penanyanya juga mewakili penonton yang juga kita harus anggap mereka nggak paham. Sehingga pertanyaan kamu itu harus sesederhana mungkin. Nah, pertanyaan akan sia-sia banget kalau misalnya kamu tidak cari tahu dulu latar belakang kasus si orang yang mau kamu tanya. Gimana kamu bisa memanfaatkan bertanya kalau misalnya kamu sendiri juga nggak tahu dia itu siapa, kasusnya apa. Jadi kita akan ngerasa nyesel banget saat mempreview hasil wawancara, terus kamu bilang sama diri kamu sendiri, Jir, kenapa gue yang nanya itu ya? Kenapa nggak nanya yang tadi ya? Bang, kan saya nggak tahu nih segala hal. Mana mungkin saya bisa tahu semua hal
atau semua yang mau ditanyain ke narasumber. Orang kerjaannya aja tiap hari beda, ketemu orang dan bidangnya juga beda-beda.